Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendesak, yaitu tentang keamanan siber nasional. Seperti yang kita tahu, serangan ransomware baru-baru ini menargetkan pusat data nasional. Sudah lewat beberapa hari, belum ada tanda-tanda bisa dipulihkan. Puluhan layanan publik yang terhubung dengan PDN dipastikan terganggu. Yang paling kentara adalah layanan imigrasi. Dan yang paling berbahaya adalah kenyataan bahwa data kita berhasil dijebol. Marwah keamanan data nasional hancur berantakan. Nah, kali ini saya menyampaikan mengenai urgensinya seluruh stakeholders yang terkait dengan cyber securities untuk mengevaluasi sistem keamanan data kita. Kita berangkat dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa keamanan data kita bisa sampai jebol? Ransomware adalah jenis malware yang modus serangnya dilakukan dengan mengenkripsi data korban dan kemudian menuntut tebusan untuk memulihkan akses ke data tersebut. Efek dari data dienkripsi adalah salah satunya data tidak bisa diakses atau data tidak bisa ditarik sebagaimana mestinya. Karena dienkripsi menggunakan sebutlah serangkaian key series, maka untuk mendekrip harus menggunakan key tersebut yang tentunya dimiliki oleh si penyerang. Penyerang akan memberikan key untuk mendekrip kalau dibayar tebusannya. Nah, serangan semacam ini semakin sering terjadi dan menargetkan berbagai organisasi termasuk institusi pemerintahan. Sebenarnya, bukan hanya Indonesia saja yang sering terkena serangan cyber. Banyak juga negara lain. Rusia, India, China, Amerika adalah negara-negara yang paling banyak mengalami serangan cyber. Yes, it happened everywhere. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka ini merespons serangan cyber. Nah, dalam hal ini harus diakui bahwa Indonesia lumayan lemah. Di antara negara-negara G20 saja misalnya, kita termasuk negara paling rendah skor keamanan dan pertahanan cybernya. Mengapa serangan ini bisa terjadi? Saya jelaskan dari hal yang paling sederhana. Pertama, kelemahan dalam sistem keamanan. Banyak sistem yang masih menggunakan perangkat lunak yang usang atau tidak diperbarui secara berkala. Ini menciptakan celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Kedua, kurangnya kesadaran dan juga kompetensi mengenai keamanan siber di kalangan pegawai. Phishing salah satu metode yang digunakan untuk menyebarkan ransomware. Nah, ini sering berhasil karena pegawai tidak mengenali email atau tautan yang mencurigakan. Yang ketiga, kompleksitas infrastruktur teknologi informasi. Dengan meningkatnya kompleksitas jaringan dan sistem yang digunakan, manajemen keamanan menjadi lebih sulit dan berpotensi meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang keempat, rendahnya investasi untuk meningkatkan keamanan siber. Ini nih, di Indonesia, menjaga keamanan siber itu prioritas kesekian. Padahal keamanan siber itu penting banget. Rata-rata keamanan siber menjadi cost yang paling gampang dipotong dengan berbagai alasan. Efisiensi lah, nggak ada anggaran lah, ada yang lain yang lebih penting lah, dan alasan-alasan lainnya. Ya gini ya, biaya cyber security ini memang mahal. Siapa bilang murah? SDM-nya mahal, infrastrukturnya juga mahal. Dan karena memang ini merupakan elemen kritis dan krusial penyelenggaraan negara di dunia maya, itu sebabnya banyak negara-negara dengan keamanan siber yang baik menjadikan cyber security sebagai investasi alih-alih cost. Dari sini kita bisa melihat bahwa keamanan siber itu sangat bergantung pada setidaknya dua hal utama, yaitu sumber daya manusia alias SDM dan anggarannya. Mari kita lihat perbandingan anggaran keamanan siber antara Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Di Indonesia, anggaran keamanan siber masih relatif kecil dibandingkan negara-negara maju. Pada tahun 2023, Indonesia mengalokasikan sekitar 120 juta US dollar saja untuk keamanan siber. Jumlah ini masih jauh dari cukup, ya, mengingat luasnya wilayah dan juga besarnya populasi yang harus dilindungi. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mengalokasikan sekitar 9,8 miliar US dollar untuk keamanan siber pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan komitmen yang besar terhadap perlindungan infrastruktur kritis dan juga informasi sensitif mereka. Sementara itu Singapura nih, meskipun negara kecil, mengalokasikan sekitar 1,3 miliar USD untuk keamanan siber pada periode yang sama. Singapura dikenal dengan komitmen yang tinggi terhadap teknologi dan keamanan sibernya, yang terbukti dari anggaran yang signifikan meskipun skala negaranya lebih kecil. Bayangkan Singapura saja, anggaran keamanan sibernya
10 kali lipat Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan siber? Yang pertama tentu meningkatkan keamanan sistem secara berkala. Ini termasuk memperbaharui perangkat lunak, upgrade server atau cloud, menggunakan antivirus atau firewall yang kuat, serta memastikan semua perangkat terhubung secara aman. Nah, sekarang sebenarnya juga sudah dikembangkan banyak perangkat AI atau Artificial Intelligence untuk mendeteksi potensi serangan siber. Sekali lagi ya, tidak murah, dan kemudian juga butuh SDM yang mumpuni untuk mengoperasikannya. Masuk yang kedua nih, investasi di SDM yang memang mumpuni dan kompeten dalam pengamanan siber. Ini juga penting. Memang edukasi dan pelatihan penting, tapi sebelum ke sana kita harus sadar juga bahwa talenta cyber security ini mahal ya. Banyak perusahaan internasional dan juga negara lain yang memberikan gaji super tinggi untuk talent-talent cyber security ini. Kalau kita berikan pengamanan siber kepada pegawai yang memang bukan ahlinya, yang penting mau digaji rendah misalnya, itu sama kayak kita menyerahkan keamanan rumah kita sama anak-anak yang penting mau dikasih jajan. Kan nggak bisa kayak begitu ya. Artinya, bicara PDN dan juga inisiatif-inisiatif digital nasional lainnya, perlu ada political will untuk melakukan terobosan birokratis agar baik SDM dan juga infrastruktur keamanan siber ini tidak dianggap sebagai pegawai biasa dan juga pengadaan infrastruktur ala kadarnya. Nggak bisa kayak begitu. Yang ketiga, melakukan backup data secara rutin. Jadi solusi yang paling benar terkait serangan siber adalah dengan melakukan backup data. Nah, ini tekniknya macam-macam. Misalnya menggunakan redundant server, yaitu server yang secara real time kerja untuk melakukan backup secara terus-menerus. Nah, dengan memiliki cadangan data yang terpisah dari jaringan utama, kita dapat memulihkan data tanpa harus membuat tebusan kepada penyerang. Bisa juga dengan menggunakan teknik yang lain, misalnya teknik DSA atau Distributed Server Architecture, yaitu sistem yang membagi kerja server utama ke beberapa server lain, sehingga server utama tidak berfungsi untuk melakukan penyimpanan data secara utuh. Saat saya menyebutkan server, itu bisa berupa sistem perangkat keras atau juga bisa dalam bentuk cloud ya. Rumit kan? Ya, itu sebabnya banyak negara yang solusi menyimpan datanya dikelola secara bersama dengan profesional di jasa cyber security atau storage services. Saya nggak mau sebutkan perusahaannya karena nanti saya dianggap endorse, tapi saya mau ngasih contoh. Australia misalnya menyimpan servernya di cloud dari private company, tentunya dengan tech stack yang sama-sama disepakati. Lebih terjamin karena perusahaan seperti ini memang berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan kompetensi cyber security. Yang kelima, bekerja sama dengan pakar keamanan siber dan juga lembaga terkait. Dalam situasi krisis, bantuan dari profesional keamanan siber dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memitigasi dampak serangan dan juga mencegah serangan serupa di masa depan. Nah kawan-kawan, serangan ransomware terhadap pusat data nasional adalah pengingat keras akan pentingnya keamanan siber yang kuat dan juga kesadaran tentang ancaman siber. Dengan langkah-langkah yang tepat dan juga alokasi anggaran yang memadai, kita dapat melindungi data dan juga infrastruktur penting kita dari ancaman-ancaman seperti ini. Saya ingin mengingatkan bahwa transformasi digital itu memang mahal dan nggak bisa dibangun setengah-setengah. Transformasi digital harus dibangun secara ekosistemik dan menyeluruh. Mungkin ada pertanyaan, bahwa bukannya dengan digitalisasi itu harusnya makin murah? Betul. Yang makin murah adalah outputnya. Jadi dengan kita melakukan transformasi digital secara utuh, maka impact-nya adalah efisiensi yang sangat signifikan. Tapi kalau digitalisasi dilakukan setengah-setengah, yang ada malahan kita menciptakan cost baru ketimbang memetik manfaat efisiensi dan kecepatan. Kedaulatan Indonesia di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada bagaimana kita membangun kedaulatan digital nasional kita.